Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul bersilaturahim. Juga selawat dan salam marilah sama-sama kita limpahkan kepada manusia yang sangat luar biasa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Teman-teman wartawan, kenapa kita sengaja berkumpul di sini? Ini adalah sebuah bentuk keprihatinan. Ini adalah semua hampir rata-rata ini anggota parti yang punya kartu AB. Jadi kita punya keprihatinan kepada PB yang sekarang sehingga kita mengadakan konferensi pers untuk mengutarakan keinginan-keinginan kita atau maksud-maksud kita agar parti yang sekarang ini ke depan bisa berubah. Di sini sudah ada senior-senior, mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Mungkin para teman-teman wartawan paham banget buka-buka yang ada di sini, ada Bang Aladin, ada segala macam lah. Ini ada artinya kita bentuk kegiatan ini bukan sebuah kegiatan yang abal-abal atau yang cuma mengada-ngada, tapi memang kita peduli sama parti untuk bisa berubah, sehingga kami menamakan judulnya dengan Kami Tidak Percaya. Mengapa kami tidak percaya? Karena banyak hal-hal yang dilakukan oleh PB sekarang. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh senior-senior saya. Mungkin yang pertama saya minta Bang Kamil Martin untuk menjelaskan kenapa sih kami tidak percaya. Agak kenceng Bang. Dengan kalimat kami tidak percaya, saya mengapresiasikan bahwa kinerja daripada PB Parti yang sekarang memang tidak terkenal dan tidak terkenal. Ada beberapa butir yang kami lakukan membuatnya satu. Pertama, mereka tidak amanah dengan amanah anggota Kongres. Apa itu tidak amanah adalah dia tidak mampu melakukan rekonsilidasi ke dalam untuk registrasi. Tidak mampu mencapai 50% bersatu, artinya dia gagal sebagai pejabat. Nah, apabila dia gagal, artinya kita tidak percaya dengan kemampuannya. Nah, untuk apa mereka karena sudah gagal melakukan registrasi, tidak mampu mencapai 50% bersatu, harusnya dia tahu diri. Saya tidak percaya, saya tidak percaya sama sekali kepada PB. Artinya mau mundur gitu. 1 tahun mundur gitu. Itu pertama. Kedua, persoalan kedua adalah mengoperasikan kantor seperti perusahaan. Ini organisasi itu. Ini organisasi. Kantor dilakukan pakai sensor. Tidak boleh sembarang orang masuk. Sementara sifatnya organisasi adalah kebersamaan. Sementara ada pembatasan. Apa ini gitu? Sejak dari berdiri organisasi parti ini tidak ada dibuat seperti itu pembatasan itu. Mungkin teman-teman kita dari yang lain masuk mungkin nggak bisa leluasa masuk, nggak seperti dulu. Ya benar. Ini tidak benar. Betul. Tidak benar. Itu dua poin yang mereka lakukan adalah penyalahgunakan wewenang. Ketiga adalah ada statement daripada PB Parti YouTube kalau nggak salah waktu itu bahwa tidak heran adalah dia bukan anggota parti. Ini salah besar, jelas salah besar. Kalau saya bertanya kepada PB Parti sekarang ketum dan jajarannya, ketika dia mencalonkan diri jadi ketum, apakah mereka heran? Tidak. Tapi diterima oleh Pak Aspar sebagai ketua DPR. Diterima sebagai keluarga kan? Ini mau sadar itu kok menzolimi anggotanya sendiri, temannya sendiri. Barangkali di antara mereka yang tidak hadir ini ada di antara mereka yang memilih dia juga, kok ditinggalkan gitu loh. Betul. Ini tidak aman. Poin 4 lagi, poin 4-nya adalah untuk PB Parti akan datang, ya kan? Kita mencari pemimpin yang betul-betul amanah, yang mampu membawa parti ke depan seperti para pemimpin dulu. Dia tahu sejarah organisasi ini. Kemudian dia harus menelusuri keberadaannya
gedung lama sama gedung ini. Itu keberadaan yayasan yang Yayasan Akses Film berubah menjadi Yayasan Citra, berubah menjadi Yayasan PPUI. Dia harus telusuri persoalan gedung itu. Ini PB Parti harus mengerti persoalan ini. Sudah berganti-ganti yang apa PB Parti, tapi satu pun tidak ada yang mengerti persoalan ini. Harus dia telusuri. Kita tidak menuduh siapapun yang terlibat. Tapi perlu kita pertanyakan pada yang berwenang adalah DKI status gedung ini. Dulu gedung lama itu hampir 2 hektar kalau nggak salah, satu pekarangan asfal. Satu pekarangan itu isinya gedung itu orang film. Satu gedung orang, tidak ada unsur lain di gedung ini. Di gedung ini sekarang satu lantai 4, lantai 3, lantai 2 isinya nggak dilakukan orang film. Padahal lebarnya pusat perfilman Haji Usman Ismail. Menteri. Ya, ini tidak benar, jelas tidak benar. Jadi ke depan itu PB Parti harus ya kan kita amanahkan, kita dorong PB Parti yang akan datang itu adalah meluruskan persoalan ini kembali. Kelima, forum ini ya kan mengimbau kepada PB Parti minta mengundurkan jadwal kongres karena kita anggap mereka tidak mampu, tidak layak melakukan kongres 15 besok. Dia harus mundur. Kenapa mundur? Karena apa? Kondisi persiapan saya tidak jelas. Nggak jelas. Pendaftaran tidak jelas itu siapa peserta kongresnya Dan tidak terbuka. Artinya dengan dasar itu maka forum ini menyatakan mosi tidak percaya. Bukan tidak percaya juga pada PB saja, pada depan saja, tapi tidak percaya keberadaannya gedung ini. Masalah gedung ini harus ditelusuri supaya semuanya terbuka. Yang miris lagi, bagi saya pribadi miris lagi, ketika Prabowo mengumumkan kabinetnya, satu pun orang film, senior film tidak ada terlirik menjadi mewakili orang film di kabinet Prabowo. Malah musisi. Nangis saya. Kok musisi yang mewakili kita, kepala lembaga badan ekonomi di bawahnya ada film. Kenapa bukan si A, si B, bukan kita musisi? Mungkin selanjutnya kita ya, kalau saya ambil kesimpulan dari Pak Kamil bahwa kita memberikan sebuah amanah kepada PB Parti, tapi amanah itu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini kita ada kebetulan ada Bang Asbar, dan kebetulan Bang Asbar juga sebagai mantan DPO. Pada saat beliau menjadi pengurus, Bang Asbar adalah DPO, dan sekarang pengurusan Bang Asbar menjadi Dewan Kehormatan. Saya pikir Bang Asbar lebih paham juga tentang organisasi. Silakan Bang Asbar menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira kita sudah tahu atau melihat perkembangan terakhir dari partai ini. Pengurus ini mempersiapkan kongres, tapi seperti kata saudara Syekhul itu tidak terbuka, tertutup. Bahkan kepengurusan kongres misalnya SC atau OCD itu di tangan para pengurus itu sendiri dan tidak diajak anggota. Jadi saya kira kesimpulannya adalah memang kita tidak percaya kongres ini akan berlangsung dengan benar dan baik, maka sebaiknya memang anggota mengambil alih kongres. Anggota mengambil alih dan mereka ya silakan pikir apa boleh buat. Tapi tetap kita akan minta mereka memberikan pertanggungjawab apa yang mereka kerjakan selama 5 tahun. Kalau soal saya anggota pada Dewan Kehormatan, soal itu tidak pernah tahu bahwa saya kalau soal gedung mestinya parti itu satu lantai Pak. Saya mengikuti pengukuran gedung yang lama
Jadi kita punya kantor, satu ruangan kantor, pengurus, kemudian ada yayasan citra, ada di bawah komindo, jadi ada komindo. Jadi itu sudah diukur semua luasnya, yang sebenarnya satu lantai di atas, lantai 4 itu kita punya. Tidak ada yang di situ. Ya KT dan PPD ya silakan juga ambil ruangan yang lain. Ya saya kira saudara-saudara, Kongres kita ambil alih. Jadi kalau saya simpulkan bahwa apa yang diinginkan Bang Akbar adalah bagaimana partai sekarang ini kalau memang sudah tidak mampu ya mundur, kita menjadi apa, artinya membentuk karakter untuk melaksanakan Kongres ke-17. Nah, untuk ini selanjutnya di sini ada kebetulan Mas Kiki Sumo, ini juga selaku pengamat tentang partai dan bagaimana juga mereka juga dulu sangat luar biasa berkecimpung di partai, dan mungkin Mas Sumo juga bisa menjelaskan. Silakan. Siap. Jadi pada prinsipnya saya agak prihatin ya. Parvi adalah sebuah lembaga yang sangat kuat. Ini kalau kita ngomong tahun ini mungkin lembaga-lembaga awal nih, lembaga kemasyarakatan awal. Pertama kali kita bicara perfilman ya inilah tempatnya. Tentu dengan tujuan membangun ini mengangkat kebersamaan, kesolidan, mengangkat bagaimana persaudaraan yang kuat. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama di akhir-akhir ini, saya sangat merasa kecewa karena banyak kegiatan, banyak acara, banyak dan lain-lain yang tiba-tiba serba tiba-tiba A, tiba-tiba B, tiba-tiba C. Sementara anggota nggak pernah ada omong-omongan. Jadi kita nggak pernah tahu terjadi apa. Nah ini konon katanya juga nih, tiba-tiba di Desember akan diadakan kongres tanggal 15. Sementara persiapannya saya juga nggak pernah dengar. Jadi saya ingat ini seperti kita kalau akhir tahun itu bapak-bapak dan ibu ingat ya, ada namanya galian kabel, galian pipa di pinggir jalan, itu biasanya akhir tahun tuh. Nah ini juga kita perlu telusuri. Kenapa di akhir tahun itu? Apa ini ada kaitannya dengan itu atau bagaimana gitu? Ya, jadi tentu sama-sama teman-teman tahu tuh ada namanya istilah apa, proyek ngabisin anggaran apa-apalah, dan lain-lain gitu. Jadi saya tidak mau bahwa organisasi kita, organisasi keartisan yang tentu bergengsi harus disama-samakan, diingat-ingatkan dan seperti itu. Bahwa dengan diangkatnya, dibangunnya Parvi sebuah organisasi keartisan tentu harus melindungi anggota. Nah ini yang sampai sekarang tetap menjadi perjalanan nih. Bagaimana artis yang sudah syuting berkali-kali, berhari-hari, bayarannya bulan-bulanan, baru berapa bulan dibayar, sementara kehidupan butuh setiap hari. Ini fakta nih, ya fakta. Bagaimana artis-artis dari kita yang sudah sakit, yang sudah tua, tidak ada penghargaannya. Mereka mau seperti apa, nasibnya bagaimana? Ya saya nggak perlu sebut nama-namanya. Ada yang sudah meninggal, yang sakit dan lain-lain. Ya tapi ya kita ya begitu-begitu aja. Lalu kemana organisasinya? Apa mereka nggak mampu ngumpulin duit? Sekarang mau kongres ribut-ribut nyari anggaran. Mau kemana? Sekarang kita ukur. Namanya organisasi, tentu dia harus punya uang kas. Ada yang dia bisa dapat setiap bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kan ini yang kita nggak tahu nih bagaimana prosesnya. Kok tiba-tiba sekarang mau kongres, apa itu rombongan SC-nya, apa itu dan lain-lain yang kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba ya kongres. Saya jadi bingung. Ini kayak nggak ada komunikasi sama sekali. Kemudian masalah AB, ini yang juga selalu jadi masalah. Dari zaman dahulu tentu untuk menjadi AB ada kriterianya. Nah sekarang ini banyak AB-ABan, AB gabungan yang tiba-tiba jadi AB nggak punya latar belakang di perfilman. Nah ini yang menurut saya harus kita perbaiki. Sekarang terjadi lagi. Artinya kalau kita ngomongin anggota orang jadi bingung. Ini asli partai beneran apa partai gabungan? Nah oleh karena itu dengan adanya perkumpulan ini kita ini bergejolak. Karena biar bagaimanapun seperti kembang, kalau bunga itu wangi, orang menjadi AB itu nggak perlu kita panggil-panggil, datang sendiri. Saya mau jadi AB, karena dia tertarik. Tapi yang terjadi sekarang adalah yang saya dengar, AB-nya itu masih dibayar-bayari. Artinya orang dipaksa masuk. Bukan dari hatinya, bukan panggilannya, ingin masuk, ingin bergabung. Artinya apa? Daya tarik atau wangi dari organisasi ini nggak kecium di anggotanya. Padahal organisasi ini dibangun bersama-sama dengan anggota. Oleh karena itu saya berharap
yang sekarang ada, kalau emang nggak mampu kembalikan kepada anggota supaya bisa melakukan kegiatan yang semestinya. Anggota bisa merebut dan melaksanakan kedaulatan dengan benar. Jadi kalau kedaulatan berada di tangan rakyat, berada di tangan anggota, saat inilah kita harus menunjukkan bahwa anggota Parvi, anggota masyarakat Parvi mempunyai kedaulatan yang pasti. Satu lagi, ini masalah apa? Perguling apa? Gedung nih, masalah gedung itu juga yang seharusnya menjadi PR gitu. Dan buat Parvi dan itu nggak kelar juga sampai sekarang nggak jelas gitu. Kemudian satu lagi yang di Keramat gitu ya. Itu juga sampai sekarang kabarnya apa dan bagaimana tuh. Jadi nggak ada kejelasan sehingga kami nih masyarakat Parvi menunggu-nunggu sebenarnya ada apa, terjadi apa, siapa sih? Nah ini yang kita harus luruskan, harus segera perhatikan, kita perbaiki untuk generasi kita ke depan seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kicung. Ini sebuah perhatian yang mudah-mudahan sebetulnya kita tidak benci ya sama PB Parvi sekarang, tapi bagaimana sebuah keprihatinan karena kita sama Parvi ya. Nah ini yang akan dibicarakan lagi lebih lanjut, lebih jelas lagi tentang Parvi. Ada senior saya di sini Bang Surat Saladin. Saya minta Bang Surat Saladin untuk bisa menjelaskan bagaimana keadaan Parvi. Pendapatnya, silakan. Abang. Mantap. Sebelum saya nih kasih perempuan dulu. Enggak, udah terakhir. Terakhir. Udah, Bang. Pokoknya saya dukung acara ini. Dah, itu aja. Oke. Ini ya walaupun singkat Salah mengatakan saya dukung, ini menjadi sebuah kekuatan kita ya. Mudah-mudahan kekuatan ini akan terus berjalan. Di sini juga sebetulnya ada tim Airport yang juga kecewa, ada Mbak Yana, mungkin atau Mbak Yana atau Mas Agung atau Mas Yana silakan. Iya. Rela. Iya, Mbak Yana. Enggak. Kebetulan kami ada di tim Eko pada memang mengamati selama kepemimpinan ini banyak dan yang tadi dikatakan tidak aman. Jadi kami sekali lagi datang kali ini hanya ingin meluruskan, bukan kami itu benci atau bagaimana, tidak, ingin meluruskan bagaimana memanage organisasi yang benar. Karena sepemahaman kami semua ini, terutama dari tim Eko, bahwa manajemen organisasi sekarang tidak dan tidak bagus. Mudah-mudahan dengan adanya ini bisa menjadi lebih baik ke depannya, dan kongres tahun depan, setuju tahun depan ya, tahun depan kongres mendapatkan seorang ketum yang benar-benar amanah, bisa mengayomi anggotanya dan bisa merangkul keseluruhannya. Amin. Terutama orang-orang ini harus jadi priuk, kan selalu kadang-kadang merasa disepelekan, tidak dihargai. Jadi di sini kami ada dari priuk, dari semuanya banyak. Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama, berjuang bersama-sama, semoga tujuan kita berhasil. Oke. Ada lagi talk gitu biar prosedur ekoknya. Ini ada Mas Agus Bowo, silakan Mas Agus Bowo. Assalamualaikum. Kita itu tim ad-hoc di Kongres tahun 2020 ya, 2019 ya. Di mana misi Kongres yang lalu gitu, kita isi dengan perubahan ART yang kita buat sesuai dengan amanat Kongres. Nah yang terpenting adalah waktu itu ya, seperti yang sudah dibicarakan sama Mas Amil mengenai gedung. Misi PB yang akan melaksanakan selesai Kongres kemarin itu sebenarnya misi utamanya adalah itu, satu gedung, kedua adalah keramat seperti yang tadi Ibu semua juga bilang. Nah, itu artinya kita coba Parvi ini aktor, kita coba mau mengambil hak kita. Kita punya hak di gedung ini, hak kita punya tanah di Keramat. Karena kekuatan dari organisasi ini kita lihat itu, jadi itu agenda utama sebenarnya. Nah, selama 5 tahun ini dijalanin sama PB, satu pun nggak ada yang tidak ada yang mengutrik hal-hal yang penting. Nah, selebihnya adalah Kongres kemarin juga bertujuan
mempersatukan seluruh parvi yang ada di Indonesia ini. Jadi PB sebenarnya punya tugas juga untuk berjuang mempersatukan parvi-parvi yang ada. Karena emang ini parvi di gedung ini adalah parvi yang lahirnya sesuai dengan parvi asli tahun zaman 6 ya. Jadi punya tugas ya kalau bisa mempersatukan, nggak membiarkan parvi-parvi lain atau organisasi keaktoran yang lain itu bisa justru menjadi masalah. Sekarang semua parvi berkesulitan merekrut anggota karena dengan adanya parvi banyak kita aktor bingung nah, ini parvi ini bener nggak? Oh parvi ini salah nih, oh parvi ini udah deh dengan nggak. Jadi semua parvi nggak akan bisa dapat anggota. Jadi tujuan kedua tadi selain kita mengambil hak-hak kita sebagai aktor, kita punya gedung, kita punya tanah, kedua adalah mempersatukan parvi supaya para aktor semua akhirnya percaya oh iya ini benar, ini adalah rumah kita. Jadi tugas PB kemarin kedua ini juga nggak bisa juga. Itulah akhirnya kayaknya kita nggak percaya. Kira-kira kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas Ago. Seandainya Mas Ago, kalau kita bikin kongres ini bisa mewakili nggak Mas Ago? Ini orang kita yang banyak ini. Iya, kita bikin kongres tinggal ya sangat mewakili karena anggotanya semua mau kita bikin kongres. Artinya yang kecewa Dapat itu tiga. banyak ya. Iya. Ini ada seorang aktor juga yang bagaimana mengamati tentang parvi, yaitu Doliman. Silakan Mas Doliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya tidak akan bicara yang panjang-panjang karena kita ini sudah panjang dan tidak akan melebarkan. Dan juga ada yang lebar. Ya. Begini, ini acara ini tidak akan terjadi kalau dipimpin oleh pemimpin yang benar. Yes. Dan bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kita ini semuanya. Sesuai dengan tulisan di belakang, kami tidak percaya. Tidak percaya. Kami tidak percaya dengan mereka yang duduk. Kami tidak percaya dengan apa yang sudah dijanjikan sama mereka itu. Terbukti sekarang mereka tidak amanah. Mereka kalau bisa dibicarakan, kalau bisa diomongin sekarang ini adalah pemimpin yang dungu, tidak berotak. Wow. Kalau mereka berotak, tidak akan terjadi. Ini parvi bro, parvi ini organisasi yang dulu nggak ada begini karena pemimpinnya berotak, bisa mengayomi, bisa merangkul semua anggotanya. Masa anggotanya akan merangkul mereka? Otaknya di mana, bro? Makanya dengan adanya ini, kami tidak akan mau dan tidak setuju dengan kongres yang akan diadakan oleh mereka. Kami mau mundur, kongres itu mundur dan diadakan bulan apa? April. Di situ kami akan mencari pemimpin yang benar-benar bisa amanah, bisa membawa parvi ini ke depan dengan baik. Tuh. Saya tidak akan ngomong karena kita sudah panjang. Dan kami semuanya tidak akan lebar-lebar ngomong karena semuanya datang sudah lebar. Itu bagaimana? Setuju? Setuju dan punya amanah. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ini aktor, sekarang ada aktor lagi yang mudah-mudahan juga akan lebih semangat. Kami silakan Mas Yos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari teman-teman saya ini bagus sekali. Cuma satu yang saya ingin sampaikan. Apa tidak lebih bagus kita rekrut semuanya
dari part 1, 2, 3 kita undang, kita bicarakan ke depannya bagaimana. Jadi nanti part 1 tidak sampai di sana, setelah itu kumpul ngomongin sana, ngomongin sini, tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya. Akhirnya apa? Ya udah, kita berantakan semuanya. Itu aja yang saya pikirkan. Betul, saya coba. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pak Dodi Makin bilang kok yang ngomong yang panjang-panjang, yang lebar belum. Kebetulan di sini ada yang lebar yang boleh dikatakan artis senior juga. Pak Tin dari London. Terima kasih. Saya rasa saya sama seperti yang bicarakan Pak Yana tadi. Yang mana saya pribadi sebenarnya yang unek-unek saya dengan parti yang sekarang ini memang dia sangat menjawabkan, ya betul. Satu ya, sangat disayangkan. Mereka sudah jadi ketua maupun pengurusnya tidak mencakup yang senior, hanya kepentingan diri sendiri. Benar nggak? Jadi saya sangat disayangkan sekali. Makanya saya mohon untuk yang akan datang, siapapun pemimpinnya, ketua umumnya, kita lihat bagaimana bisa berjalan atau tidak. Hanya itu saja. Ini saya ya, karena saya tidak suka dengan mereka yang hanya menjanjikan saja. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa ya, semua mengharapkan pemimpin yang sangat amanah. Nah, kita juga nggak mau tinggalin ini, ada aktor dari Laga Priok. Tadi saya lihat ada Bang Hasan Bugis. Bang Hasan Bugis. Laga silakan Bang Hasan Bugis. Nah, sini Bang Hasan Bugis, sini dong tengah. Nah, ini. Mewakili dari Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Pak Priok, mungkin dari Bulukan tahun 77 kami sudah bakti dari zaman Soekarno Nur sampai ke detik, tapi baru kali ini kami tidak ikut sejarah di pelantiknya WIC. Karena lain kita ingin mendukung dia, tapi sampai sekarang Moher Adil supaya loh. Kami bahkan dirayu saat anak Priok ya, tak gratis di sini, tapi 10 orang aja. Loh, 10 orang dia berarti kalau seorang. Jadi saya cuma menyampaikan bahwa semoga ketua berikutnya nanti bisa merangkulai kembali anak Priok seperti ketua-ketua yang lain. Terus kami dari Priok tidak setuju dengan mengadakan kongres tanggal. Kami hanya menunggu komandan yang di sini berikutnya. Apa petunjuk dari sini? Priok ikut saja. Ini ada dua artis yang serba bisa. Yang serba bisa, dia bisa silat, bisa drama juga. Saya minta untuk Pok Lela untuk memberikan pendapatnya Polela. Minta pendapatnya Polela. Nah, ini artis serba bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak banyak, hanya menginginkan parti ini lebih baik. Sebenarnya saya bosan ya ngurusin parti terus gitu. Dari parti dengan sampai ke balik lagi parti kok tidak ada perubahan gitu kan. Dan aku ingin ya nanti untuk tahun depan, kongres tahun depan itu ada sosok yang ketum yang benar-benar bisa mengayomi semua anggota. Ya. Dan pengurus itu juga harus benar-benar ada pengurus orang parti, jangan orang luar. Kan orang luar tuh jadi duit. Kondisi anggota kita kan kita bisa tahu apa gitu kerjaannya apa. Kadang-kadang dapat syuting, kadang-kadang sekarang aja harus heran bayar 250.000. Itu duit loh, belikan beras dapat berapa kilo. Apa mereka nggak mikir sampai ke sana. Ya jadi harapan aku sih ya, semoga ketum yang akan datang itu lebih mengayomi, lebih baik dan lebih program-programnya itu jalan. Jangan mandek, kayak bot, bukan digosok gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman wartawan, sebetulnya
juga yang kita undang senior-senior, salah satunya ada Mutiara Sani. Kebetulan hari ini Mutiara Sani rumah sakit dan tidak bisa datang, tapi mengirim salam kepada teman-teman wartawan bahwa dia sangat mendukung sekali kalau seandainya kongres diundur menjadi bulan April, dan sangat mendukung sekali. Terus saya minta lagi ada satu lagi, ada Pipago juga. Pipago kebetulan kita juga berduka, istrinya cukup lama meninggal. Sebelum saya pindahin ke yang lain, ke Pak Mawadi atau Bang Elki, kita baca Al-Fatihah dulu buat istri Bakril. Ya, boleh ya? Silakan. Al-Fatihah. Apa satu lagi itu? Ya, terima kasih. Ya, siapa? Sama foto sama. Oh iya, ya semuanya ya teman-teman, atau kita sekali lagi baca Al-Fatihah untuk teman-teman Parvi atau para senior Parvi. Kemarin juga belum lama juga ada senior kita Muin ya, banyak Robi Sutara banyak. Nah ini yang tadi disebutin oleh Kiki Sumo bahwa kepedulian Parvi sekarang ini banyak ya banyak teman-teman Parvi yang sudah meninggalkan kita, yang sudah lewat, tapi kepedulian tidak ada perhatian, Untuk itu kita bacakan sekali lagi. Ya, kita bacakan sekali lagi Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Sebelum saya ke Bang Mawadi, ini di belakang ada yang tuntas dulu. Bang Eti, silakan. Kita baca. Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Sore. Saya masih ingat hampir 5 tahun yang lalu kami di sini sebagai panitia kongres yang dipercepat, dan tema waktu itu kita menentukan kembalikan Parvi ke marwah. Setelah terbentuk dan terpilihnya ketua Parvi, ternyata dari monitor kita semua sebagai anggota, Parvi tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ADART yang ada. Bahkan ADART yang ada sepertinya ada sedikit perubahan yang tidak melalui kongres. Untuk itu kita di sini terbentuk untuk kembalikan kongres Parvi sesuai dengan waktunya, bukan dipercepat seperti yang diadakan rencana pada Desember. Dan kita tetap berpatokan akan kembalikan Parvi ke marwah sesuai dengan harapan kita semua. Ini Bang Mawadi ini adalah di pengurus sekarang ini sebagai ketua Dewan Kehormatan. Silakan Bang Mawadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita garis bawahi apa yang dikatakan Bang Abel tadi. Waktu pemilihan dari kabinet merah putihnya Pak Prabowo, sama sekali tidak ada Rovel. Orang kampus center, penyanyi, musisi, orang film nggak ada. Artinya apa? Orang film itu sudah dianggap oleh pemerintah, dianggap tidak ada orang film. Karena apa? Yang namanya PB yang kemarin hari itu 5 tahun tidak berbuat apa-apa. Contoh soal aja, undang-undang perfilman ada nggak? Undang-undang perfilman ada kan 2009 kan? Tapi PP-nya aja nggak ada, peraturan pemerintahnya nggak ada, tapi Parvi diem aja. Padahal kan itu dasar hukumnya kita untuk operasional kan PP itu. Tapi PP nggak ada, tapi diem aja ini PP Parvi. Nah sekarang untuk kedepannya kita harus merubah semua itu, harus paham bagaimana kerja birokrasi, bagaimana peraturan pemerintah, bagaimana politik-politik yang akan datang, dan sesudahnya kita harus tahu. Seperti kita pernah dengar pendapat dengan DPR Komisi 10, hasilnya bagus, Parvi harus begini, Parvi dapat ini, tapi tidak dilaksanakan. Akhirnya seperti ini.
seperti Bang Kamil tadi, akhirnya apa? Orang film tidak dianggap pemerintah. Yang salah siapa? Yang salah siapa coba? Nah, untuk itu malah kita perbaiki. Untuk itu tolong Pak Aspar dan lain sebagainya, kita membuat caretaker, ya, caretaker mengantarkan untuk kongres yang akan datang, ya kan? Itu sebenarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya balik lagi ke Bang Kamil karena ada tambahan sama apa semua, mungkin teman yang lain ada yang mau memberikan usulan atau tanggapan, atau ya nanti saya kasih kesempatan wartawan untuk bertanya. Sekarang mungkin untuk dikasih tambahan itu semua. Ya, jadi tadi sudah dibahas dari Pak Mawardi menyangkut caretaker. Jadi mungkin begini, sekarang ini kan statement dan kumpulnya kita hari ini bukan tanpa sebab. Tentu apa yang kita kumpul, apa yang kita inginkan harus terlaksana. Jadi kita perjuangkan sebuah tujuan yang jelas. Oleh karena itu, nah ini bila mana nih teman-teman ya, jadi bila mana mereka tetap melaksanakan di tanggal 15 Desember kongres ini, berarti sepakatkah kalau kita mengadakan kongres tandingan? Siap! Jadi kita, saya pikir tadi dengan Pak Mawardi bersepakat ada caretaker dan lain-lain. Jadi bila mana mereka memaksakan di bulan Desember mengadakan kongres, maka akan ada kongres para tandingan. Setuju? Setuju. Ya. Oke, sekarang mungkin ada tambahan lagi dari Bang Kamil. Silakan Bang Kamil. Enggak, yang menjadi pertanyaan saya gini. Kok anggota parti disuruh hari itu di penghujung tugasnya? Ada apa? Kita suruh bayar lagi. Bayar 210. Berapa 210? 250 Pak. Per kepala bayar kan ujung. Supaya apa? Supaya memilih. Ada tujuan terselubung di balik itu. Ini yang kita tanyakan. Kedua juga kita kan diamanahkan 60 bulan. 60 bulan sebagai PB untuk melakukan tugasnya sebagai PB parti menjalankan roda organisasi. 60 bulan. Masa 1 bulan 1 juta pun nggak mampu nabung buat persiapan biaya kongres. Kali 60 artinya 60 juta ada modal dasar. Masa ini nggak mampu? Kalau nggak mampu ya jangan sampai jadi ketua kok. Sadar diri gitu loh. Ya kan? 1 bulan 1 juta nggak mampu ngumpulin duit buat persiapan kongres ya ditabung ya kan? Di ujung kok jadi pengemis, minta duit kemana-mana. Kok parti tidak punya uang, minta duit kemana-mana. Kan memalukan yang sebetulnya. Gedung gratis, yang duit. Memalukan itu. Tidak apa-apa, air harus dibukakan saja kalau mampu air gitu. Kalau nggak mampu ya udah, kok sadar diri mundur gitu loh. Jangan calonkan diri. Ya kan? Merucut aja caretaker. Itu aja itu yang saya tambahkan gitu. Jadi yang akan datang itu menjadi ketua itu mau ngajari dulu lah, ya kan? Apa kemampuan kita, apa yang kita punya. Kalau nggak punya materi, punya skill, punya pengetahuan, punya wawasan. Itu jadi berkaca diri. Jangan kan duduk aja gitu. Nah, mampu apa gitu. Iya kan? Oke. Ada lagi yang mau masih masuk? Dukung pernyataan Mawardi tadi. Ya. Jadi merujuk aja ke caretaker. Oke ya. Saya pikir nanti setelah ini bisa wartawan bertanya, tapi saya coba menyimpulkan. Artinya dengan pertemuan semuanya. Ya, bentar. Tenang, challenge. Saya berpikir malah sebaiknya mereka mengundang kita ya untuk membicarakan untuk maju. Ya, urun rembuk. Tapi kalau mereka ini juga tidak lakukan, saya pikir ya apa yang dikatakan di Kusumo, ya ada kongres tandingan. Ya saya sih berharap seperti itu. Artinya bagaimana PB yang sekarang ini mendengar keluh kesah kita, lalu kita diundang untuk urun rembuk. Ya, nah, ya kalau ada niat baik, saya pikir itu.
Saya pikir itu yang mungkin dari teman-teman anggota parti AB ya. Ini siapa ada lagi yang ada? Hah? Ada lagi? Kalau tidak saya tutup nih. Itu saya pikir karena memang tadi kita janji sama pengelola nggak lebih dari 1 jam. Mungkin mudah-mudahan apa yang teman-teman anggota parti yang AB ini menyampaikan bisa tersampaikan. Mudah-mudahan teman-teman wartawan juga amanah juga untuk men-share, untuk menayangkan ya sebanyak-banyaknya sehingga apa yang kami inginkan bisa terdengar. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arti misalnya siapa yang sakit, siapa yang sudah tua dan sudah tidak bisa syuting, siapa yang mungkin mengalami kematian dan lain-lain. Ini perhatiannya nggak ada sama sekali. Bahkan jam syuting yang berkepanjangan, kemudian juga terkadang pembayaran yang berlarut-larut sampai berbulan-bulan. Hal ini sampai saat ini masih terjadi dan tidak ada pergerakan apapun dari organisasi yang membela nasib anggota parvi tersebut. Idealnya tentu sebagai seorang anggota parvi dia mendapatkan asuransi, mendapatkan perhatian, misalnya jam kerja bisa diperhatikan, pembayaran bisa cepat lunas, pembelaan hukum, dan tentu untuk yang tua-tua yang sudah pada renta yang nggak bisa syuting mendapat perhatian, kehidupannya dapat ya semacam pensiun lah, besar kecil dan berapa banyak berapa lamanya tergantung kondisi, tetapi paling tidak ada perhatian kepada mereka. Ini kan sekarang banyak sekali artis-artis yang sudah tidak produktif, sudah tua, sudah sakit ya. Ibaratnya sakit malah terserah sakit aja, mati malah terserah mati aja. Nah ini yang kita menurut saya tidak menghargai sejarah, tidak menghargai para senior, tidak menghargai profesinya sendiri gitu. Apakah sampai hari ini belum ada komunikasi atau mediasi? Komunikasi secara teknis tidak ada. Ada yang bilang ada, tapi entah kepada siapa, entah berkomunikasi dengan yang nyata atau yang tidak nyata. Orang-orang yang merasa anggota parvi, kenapa hari ini terjadi pergerakan, kenapa hari ini terjadi mosi tidak percaya, karena mereka merasa tidak pernah dianggap ada. Jadi terjadi proses, terjadi progres, terjadi dan lain-lain yang tahu ya hanya sekelumit, hanya sekotak, hanya itu saja. Bahkan yang saya dengar ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut parvi hanya dikerjakan oleh perorangan, bukan organisasinya. Tadi ada berapa anggota? Tadi kurang lebih 100 ya. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau kita nanti apa yang kita ucapkan pengunduran kongres tidak dilaksanakan, tentu kita akan mengadakan kongres tandingan. Jadi kalau hari ini bisa datang 100, mungkin pada nanti ke depan bisa 200, 300. Bahkan saat kongres bahkan kita bisa rangkul ribuan anggota-anggota parvi dari yang orang-orang yang selama ini tidak terperhatikan. Jadi saya menjamin bila mana suara kami tidak didengar, maka akan ada gejolak yang lebih besar, gejolak yang lebih tinggi dari semua anggota-anggota parvi yang ada. Kenapa? Kalau kita bicara koordinator atas kita ya, siap. Ya kami semua rame-rame yang sekarang ada, yang sekarang aktif ini, kita sekarang rame-rame dengan tujuan menginginkan parvi lebih baik. Ya tentu koordinatornya adalah kami. Jadi kalau dikatakan personal ya nggak personal, karena kita bergerak semuanya rame-rame gitu. Ini parvi AB tadi ya? Kenapa? Kan tadi parvi AB katanya nih. Nah AB itu adalah klasifikasi yang diatur dalam ADART bahwa untuk menjadi mengikuti kongres itu harus AB. Status AB itu sebuah status di mana kita dengan syarat-syarat ya, misalnya pernah main film berapa kali dan lain-lain lah. Nah sekarang itu banyak sekali klasifikasi AB yang tidak jelas. AB-nya diberikan kepada orang-orang yang bukan haknya AB. Jadi orang dari dunia mana, dari area apa, tiba-tiba menjadi AB, tiba-tiba menjadi AB, di-AB-kan dengan paksa, padahal mereka bukan AB. Boleh disebutkan beberapa nama senior yang di sini? Tadi di sini ada Doli Martin, Dela Anggraini, Kamil Marvin, Saiful Amri, Aspar Ratulusi, kemudian Dela Anggraini, Mawardi Harlan, Bu Yana Akbari, LQP, Agus, kemudian apa lagi ya, udah pada keluar sebagian. Siap.